Baik, kita mulai. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan materi, perkuliahan kita terkait dengan Fisika Dasar 2, di mana kemarin kita juga sudah mendiskusikan terkait dengan beberapa hal yang diantaranya adalah, gaya kolom dan juga medan listrik, ya, di mana keduanya memiliki hubungan yang cukup erat, di mana gaya kolom adalah sebenarnya lah muatan yang dipengaruhi oleh sebuah muatan yang lain, ya. Kayak interaksi antara dua buah muatan tersebut, di mana interaksi tersebut sebenarnya diakibatkan oleh muatan itu dan muatan lain yang memiliki pengaruh terhadap muatan yang dimaksudkan. Nah, dari situ maka hubungannya bahwa F sama dengan Q dikalikan dengan E, di mana E adalah eh, pengaruh atau kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan lain yang mencoba untuk mempengaruhinya. Kemarin kita juga sudah sampaikan di sana. Nah, kemudian untuk kali ini kita akan lanjutkan terkait dengan materi itu, di mana kita akan lebih spesifik untuk membahas terkait dengan medan listriknya itu sendiri. Jadi nanti kita akan membahas tentang medan listrik, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau menentukan besarnya medan listrik yang terjadi di suatu titik, kemudian bagaimana interaksi antara muatan-muatan di mana muatan-muatan itu akan memberikan pengaruh atau medan listrik pada suatu titik yang sama, tetapi dengan mungkin besar yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah hukum Gauss, di mana pada hukum Gauss ini sebenarnya adalah hampir sama dengan medan listrik, cuman untuk mendapatkannya itu dengan menggunakan metode hukum Gauss. Jadi metode saja yang digunakan untuk mengidentifikasi besarnya medan listrik di suatu tempat. Ya. Nah, secara garis besar kita punya dua. Yang pertama kemarin juga sudah saya singgung, di mana muatan itu ada dua. Yang pertama adalah muatan yang diskrit, di mana muatan diskrit itu muatan yang secara sifat dapat dipisahkan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 3 buah muatan, ada Q1, kemudian ada Q2, kemudian nanti ada Q3, ya, ini adalah Q1, ini adalah Q2, kemudian ada Q3, di mana masing-masing ini memiliki jarak, ini adalah R1. Ya, jadi kalau kita bisa disuruh menyatakan berapakah besarnya kuat medan listrik di titik E, di titik P ini, ya, maka kita bisa mencari berapa jarak masing-masing muatan tersebut terhadap titik itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa muatan dari masing-masing muatan yang nanti akan mempengaruhi. Nah, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, di mana kalau muatannya positif, secara grafis kita bisa mengatakan bahwa arah medan listriknya adalah menjauhi. Ya, kalau kita mau berbicara tentang apa namanya secara grafis, tetapi kalau secara secara vektor sebenarnya tidak berpengaruh apakah itu menjauhi ataupun mendekati. Ya, jadi kalau misalnya nanti paling gampang untuk mengetahui, oh muatannya positif, berarti muatan positif maka arah medannya adalah menjauhi. Sehingga kalau ini lagi satunya di sini, maka E1-nya adalah ini. Ini adalah E1-nya. Kemudian kalau Q2, karena Q2-nya negatif, maka E2-nya adalah ini. Kemudian begitu juga dengan E3. Sehingga dari sini nanti kita akan dapatkan berapakah E di titik P, maka E di titik P kita bisa menggunakan persamaan ini. Di mana E di titik P nantinya adalah sama dengan ya, K Q I per RI kuadrat RI topi. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah sebenarnya nanti adalah penjumlahan dari 3 buah medan listrik yang terjadi, tetapi medan listrik tersebut akan memiliki arah yang berbeda-beda sehingga di sini disebutkan dengan vektornya. Sehingga kalau kita perhatikan dari sini kita bisa dapatkan misalnya apa? Misalnya adalah E1. E1 berarti adalah K Q1 per R1P ini kuadrat kali R1P topi. Begini, ya. Jadi kita lihat misalnya di sini adalah posisinya berapa? Posisinya adalah misalnya adalah X1, Y1, Z1 dan ini adalah XP, YP dan ZP. Sehingga dari sini kita akan dapatkan berapakah besarnya medan listrik yang diakibatkan oleh ini. Maka kita akan dapatkan bahwa ini adalah K, ini Q1 per R1-nya adalah berapa? Jadi R1 dikurangi dikurangi RP. Ini kuadrat, maka di sini adalah R1 min RP
tetapi begini, ini pakai topi. Begini ya. Ya, kemarin kita juga sudah sampaikan. Sehingga kalau kita dapatkan di sini adalah maka R1 min RP-nya gini, kalau dalam bentuk vektornya begitu akan sama dengan apa? XP X1 dikurangi XP. Jadi di sini nanti adalah X1 min XP begini. Ini vektornya ya. Dikali dengan I plus Y1 min JP, ini adalah J, plus Z1 min ZP, ini adalah K. Dengan cara seperti yang kemarin, nanti kita sudah diskusikan bersama kemarin. Ya. Sehingga nanti begitu juga dengan E2, E2-nya juga akan sama seperti itu. Maka E2-nya E2 berarti sama dengan K Q2 per R2P, inilah kuadrat kali R2P begini. Begitu juga dengan E3 ya. E3-nya juga sama. Oh ini sebentar, ini E3 ya. Maka E3-nya juga sama. Maka E3-nya akan sama dengan K Q3 per R3P kuadrat R3P begini. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau itu muatannya adalah muatan berupa muatan yang diskrit. Jadi muatan yang dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti E-nya tinggal kita jumlahkan. Maka E-nya, ya, E-nya adalah bahwa E berarti akan sama dengan E1 plus E2 plus E3. Tapi dalam bentuk vektor. Oke, itu untuk yang muatan yang diskrit. Muatannya banyak juga nggak apa-apa. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau muatannya kemarin. Ini muatan diskrit kemarin juga sudah kita jelaskan. Kalau muatannya yang kontinu bagaimana? Ini kita akan coba lihat bersama. Nah, ini adalah kalau misalnya muatannya adalah muatan kontinu, di mana muatan kontinu itu adalah suatu muatan yang secara sistem tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga harus tetap kita perhitungkan satu persatu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini ya, boleh-boleh saja ya. Kita perhatikan nanti bahwa sebenarnya kalau kita perhatikan satu batang yang bermuatan begini, contoh batang ini, maka batang inilah kumpulan dari muatan-muatan kecil. Ini ada muatan satu di sini, muatan kedua, muatan ketiga, muatan keempat, muatan kelima, muatan keenam, dan seterusnya. Ya, jadi kumpulan dari sebuah muatan-muatan yang berjajar rapi, ya, sehingga membentuk sebuah batang. Atau sebuah luasan pun juga akan demikian nanti. Nah, sehingga dari situ kita punya satu besaran yang nantinya akan mewakili dari semuanya itu. Apa itu besarannya? Adalah densitas. Ya, densitas atau juga yang disebut sebagai apa? Massa persatuan. Apa di situ? Apakah nanti massa persatuan volume kalau di air itu kan ya? Nah, kalau di sini nanti adalah muatan persatuan panjang. Jadi kalau di sini adalah muatan persatuan panjang. Ini muatan persatuan panjang. Artinya apa? Kalau sepanjang ini, misalnya panjangnya adalah L, jumlah muatannya ada 1000, maka lambdanya apa? Ya, setiap elemen L itu nanti ada muatannya berapa? Jadi nanti adalah 1000 per L. Jadi kalau muatannya 1000, panjangnya 1 meter, maka kita bisa lihat berarti ada berapa? 10 per cm dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu nanti akan merupakan kumpulan dari muatan-muatan yang berjajar secara rapi. Ya. Jadi pada panjang 1 meter itu ada 1000 muatan dan seterusnya. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, sehingga kalau misalnya kita punya seperti itu, maka di titik ini, ya, di titik P ini sebenarnya kalau saya dapatkan ini lagi Q1. Ini misalnya juga ada di sini. Q2, Q3, Q4,
Q5 dan seterusnya. Jadi sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya ya kalau kita dapatkan E di titik ini, maka sebenarnya kontribusi dari sini ini ada satu di sini. Muatannya apa? Saya anggap muatannya positif, maka arahnya ini. Nah, ini E1. Kemudian di sini nanti ada lagi misalnya ini. Nah, ini E2. Kemudian dari sini misalnya dari ujung sini juga sama. Ini ada E3. Nah, jadi sebenarnya adalah muatan yang kontinu itu adalah muatan yang diskrit, tetapi dia berjajar secara teratur dan tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Sehingga kalau misalnya kita mau melihat dari satu sisi yang lain, bagaimana saya mencari pengaruh medannya? Kan nggak mungkin kalau nanti di sini ada 1000. Misalnya ada 1000 muatan. Nah kan? Betul. Kalau ada 1000 muatan, masa saya harus mencari bahwa E-nya sama dengan adalah E1 plus E2 plus E3 sampai plus E1000. Ya, kelengar kita nanti. Ya, kelengar. Sehingga nanti kita lakukan pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Nah, pendekatannya adalah dengan cara apa tadi? Dengan cara rapat muatan. Di mana rapat muatan itu seperti yang saya katakan tadi, lambda itu adalah dg per dx. Jumlah muatan per satuan panjang. Kalau dia berupa muatan yang panjang. Tapi nanti kalau dia muatan luas, maka di sini menjadi ini. dg per dA. Nah, muatan per satuan luas ini untuk panjang. Ini adalah luasan. Ya, sehingga D-nya sama dengan ini, teman-teman. Nah, D-nya adalah ini. Artinya apa? Artinya setiap komponen dari X ini akan memberikan kontribusi E di titik P ini. Begitu juga R-nya juga demikian. Kalau ini adalah 1, maka R1-nya kan ini. Ini R2-nya. Ini Rn-nya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang masing-masing merupakan vektor. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Yuk, kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Ayo, kalau ada pertanyaan, monggo silahkan teman-teman. Belum? Lanjut dulu ya. Baik, lanjut dulu ya kalau gitu. Ada pertanyaan mungkin? Atau belum? Belum ada. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Baik, berikutnya adalah seperti itu. Sehingga kita dapatkan banyak hal. Nah, ini juga sama seperti ini. Jadi seluruhnya ini nanti akan memberikan kontribusi ke yang saya katakan tadi. Contohnya begini. Jadi contohnya nanti adalah nanti kita di bawah kan kita bahas sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, yang perlu adalah kita perhatikan. Jadi kalau saya punya muatan ini adalah panjangnya adalah L, ini 0, ini L, ya. Kemudian dia punya muatannya. Muatannya adalah misalnya muatannya apa? Jadi pengen positif atau negatif? Paling gampang positif ya. Oke, muatannya adalah positif. Muatannya apa? Positif plus Q, begitu ya. Ya. Nah, sehingga saya harus mencari di titik ini misalnya. Iya, ini titik P. Maka sebenarnya muatan-muatan yang ada di sini akan memberikan kontribusi ke sana. Bagaimana kalau muatannya negatif, Pak? Oke, saya anggap dulu misalnya muatannya positif. Saya ambil dari tengah di sini, kan boleh kan? Ini adalah ini dx. Ya, dx-nya ada di sini. Sehingga karena ini ada dx, karena dia punya muatan persatuan panjang, ya, maka saya punya dq sama dengan lambda dx. Ya, dq-nya di titik itu. Sehingga kalau ini saya taruh di sini, maka saya akan dapatkan ini. Nah, titik ini adalah R. Begini. Karena ini muatannya positif, maka ini akan ke atas. Nah, ini adalah E. Ini adalah DE. Ya, ini DE-nya. Kenapa DE? Karena di sini DQ. Oke, ada pertanyaan dari situ, teman-teman? Sehingga kalau kita lihat nanti DE-nya
sama dengan adalah K DQ per R kuadrat R begini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baru kita masukkan K kan konstanta ya. Setelah K-nya di sini, DQ-nya apa? Lambda dx per R kuadrat R. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Terus bagaimana mencarinya, Pak? Kita akan coba lihat bersama-sama. Ya. Ada bisa menggunakan vektor. Jadi kalau ada vektor di sini, Anda bisa menggunakan vektor arah, boleh. Ya, vektor arahnya boleh. Atau mungkin, Pak, saya pengennya DQ-nya di sini, Pak. Boleh nggak, Pak? Oke, boleh. Saya kalau dia di sini, maka akan begini, maka DE-nya akan ke sana. Karena muatannya positif ya, maka ini DE-nya. Ya, kalau ini DX-nya di sini, maka ini juga punya lambda dx. Oke, baik. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kita bisa lakukan evaluasi dengan menggunakan apa? Kita bisa menggunakan vektor boleh, atau grafis boleh. Kalau Anda mengatakan bahwa inilah dx, Pak, berarti ada dy, Pak. Baik. Karena ini dx, maka saya bisa mengatakan begini. Ini x, maka yang ke sini adalah y. Ya. Boleh seperti itu. Tapi Pak, boleh nggak saya menggunakan notasi yang lain? Boleh saja. Ya, boleh saja. Maka inilah R-nya kan ya. Nah, kalau kita perhatikan saya menggunakan dua koordinat ini, X dan Y, maka saya bisa tarik bahwa DE-nya ini sebenarnya komponennya ada di sini. Nah, dan ada yang ke atas. Ini adalah DE X, dan ini adalah DE Y. Oke, baik. Ada pertanyaan? Nah, kemudian, kalau misalnya ini adalah, saya katakan ini adalah sudutnya adalah theta, berarti di sini theta juga kan? Theta. Ya. Sehingga saya akan dapatkan bahwa sebenarnya kalau kita gali lebih jauh, bahwa DE ini, bahwa nanti adalah DE-nya, kalau kita menjadi vektor, maka dia akan menjadi DE X I plus DE Y. Apa DE X I-nya? Kalau di sini DE, maka saya akan dapatkan apa? DE apa? Di depannya berarti adalah sinus theta I plus DE cos theta J. Atau saya bisa tuliskan di sini menjadi, ya, sehingga menjadi apa? Jadi kalau saya tuliskan di sini menjadi DE-nya adalah, DE-nya sama dengan ini ya, DE sin theta I plus cos theta J. Anda perhatikan bahwa dia arahnya negatif, maka di sini adalah minus I. Ya, atau dituliskan, ada yang mengatakan sini, Pak, boleh nggak saya tuliskan begini? DE min sin theta I plus cos theta. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, kalau misalnya, ya misalnya ini adalah jaraknya adalah A, maka sebenarnya ini ke sini, ya ini ke sini saya anggap sebagai X karena dia tegak lurus ya. Ini adalah X, maka Anda perhatikan
Sin tetanya sama dengan apa? Sin theta berarti X per R. Ya, ini R-nya ya. R-nya di sini. Oke. Sehingga kalau kita lihat dari sini, cos theta-nya bagaimana? Cos theta-nya sama dengan A per R. nah, A per R. Sedangkan R sama dengan X kuadrat plus R kuadrat ya, plus A kuadrat. Oke? Paham sampai di sini teman-teman? Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah bagaimana kita bisa menghitungnya. DE-nya berapa di sini kalau komponen jadi seperti ini? Maka DE-nya menjadi bagaimana? Ya, berarti saya harus mengintegralkan. Integral dari DE berarti sama dengan ini juga integral dari ini. DE sin min ini theta minus I plus cos theta J. Sama dengan apa? Sama dengan adalah K dq per R kuadrat. Ini satu di depan aja boleh. Sin theta I plus cos theta J. Sama dengan apa? K dq-nya apa? Lambda d dx per R kuadrat nah, plus cos theta D. Ya, ini masih integral ya. Nah, ya kan? Nah, Anda perhatikan sekarang. dx-nya berubah. Kalau x-nya berubah, jadi kalau Anda perhatikan dari sini, apa yang variabel bebas? Ini adalah variabel bebas. Kemudian R dan X bebas tidak? Nah, R dan X ini adalah variabel yang terikat. Karena apa? Ketika dia ada di sini, jadi kalau misalnya saya kasih warna yang lain, misalnya begini, dia ada di sini nanti, dx-nya ada di sini, maka x-nya akan ada di ini. Ini jadi x. Sementara R-nya adalah menjadi yang ini. Artinya apa? Antara x dan R itu adalah parameter yang bergantung. Begitu juga dengan tetanya. Ini juga tetanya akan berubah. Ya kan? Jadi ketika dia R-nya berubah, X-nya berubah, maka tetanya berubah. Sehingga dari situ parameter itu adalah parameter yang saling berhubungan. Terus bagaimana Pak menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah dengan menggunakan persamaan yang ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, Anda perhatikan ya bahwa X sama dengan atau tidak X misalnya begini. Jadi kalau Anda perhatikan adalah dengan menggunakan manipulasi manipulasi matematis, maka saya dapatkan bahwa 1 per R berarti sama dengan apa? Sin theta per
X ya. Betul. Sin theta per, sebentar. Sin sama dengan, boleh ya? Boleh ya? Atau sama dengan apa? Kalau cos berarti adalah Cos theta per A. cos theta per A. A. Ini 1 per R. R. Hingga 1 per R kuadrat berarti sama dengan kosinus kuadrat theta per A kuadrat. Betul begitu, teman-teman? Iya, Pak. Oke. Kemudian dari sini juga saya dapatkan apa? Bahwa A per R sama dengan tangen theta. Tuh, A per X ya. Mohon maaf, A per X. Atau X sama dengan A per tangen theta. Sehingga dari sini saya akan dapatkan bahwa dx-nya sama dengan apa? Bener nggak ini? Z per, oh kebalik ya. Kebalik tangannya. Mohon kalau salah mohon dikoreksi. Ini adalah X per A. X per A ya. Maka ini adalah tangen theta. Maka dx-nya adalah apa? A per kosinus kuadrat theta d theta. Nanti mohon dicek sama teman-teman ya, apakah benar ini. Sehingga dari sini saya akan dapatkan apa? Apa yang saya peroleh dari situ? Teman-teman? Yang saya peroleh adalah bahwa jadi sama dengan K, lambdanya ini adalah konstan, maka dx-nya adalah A d theta per cos kuadrat theta. Ya, kemudian 1/r kuadratnya adalah saya ambil dari sini menjadi cos kuadrat theta per A kuadrat. Begini kan ya? Dikali dengan min sin theta I plus cos theta J. Ya, oke. Sehingga saya akan dapatkan E-nya, saya akan integrasikan. Ini akan sama dengan apa? K lambda. Ya, maka saya bisa beberapa parameter saya bisa coret. Ini misalnya ini saya coret, hilang. Ya. Kemudian yang lainnya adalah ini juga hilang, ya. Betul begitu? Betul, Iya, Pak. betul, Pak. Ya, sehingga kita dapatkan apa? Kita akan dapatkan parameternya adalah tinggal d theta per A kali min sin theta I plus cos theta J. Ya, betul begini ya. Nah, sehingga ini masih DE ya, teman-teman. Ini masih DE. Tapi udah saya integralkan. Kalau integralkan, ini saya juga integralkan. Ada yang salah? Monggo, kalau disalah, mohon dikoreksi. Ya, sehingga kalau dari sini saya dapatkan menjadi apa? K lambda per A. Tinggal kita integrasikan saja. Maka menjadi apa? D theta kali min sin theta I. Begini misalnya Anda
seperti ini, boleh plus atau gini langsung. Sebentar. Atau langsung begini. Minus sin theta d theta i plus cos theta d theta j. Ya. Sama dengan apa? K lambda per A integral dari sinus apa? Ayo teman-teman, integral dari sinus minus cos. Minus cos. Minus cos ya. Ketemunya adalah menjadi Cos. kalau Anda tuliskan ini kan min ya, menjadi cos theta theta 1 theta 2 i begini ya. Plus integral cos kan sinus ya. Betul ya? Sinus theta theta 1 sampai theta 2 J. Ini sudah menjadi sudah saya integralkan ya. Ini masih D. Oke. Nah, sekarang pertanyaan apa? Theta satunya mana? Theta satunya adalah kita bisa mengambil ya, kita bisa mengambil R1-nya yang mana sekarang? Kan begitu kan? Ya. Jadi kalau kita ambilkan dari sini, ini sebagai ya, ini theta 1, theta satunya adalah ini. Kan ngambilin dari sini tadi. Maka ini sampai di sini. Nah, ini adalah theta 1 dan ini adalah theta 2. Yang tidak lain bahwa theta 1 berarti apa? Kalau Anda perhatikan, oh ini ada beta Pak. Ya wis. Berarti kalau dari situ bahwa theta 1 sama dengan 180 min beta. Ya, betul ya. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini apa? Cos yang nanti ketemunya kan apa? Tinggal cos theta 2 min theta 1 dan seterusnya begitu ya. Kalau cos theta 1 berarti sama dengan cos 180 min beta yang tidak lain sama dengan apa ini? (180 min). Ayo di kuadran 2. Nah, gini kan ya? Betul? Halo, teman-teman? Halo, masih dengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, nanti bisa diteruskan ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana kalau muatannya negatif atau posisinya di posisi yang lain? Sebenarnya sama saja. Ya, bentar, ini saya oke. Biar saya tambahkan slide. Ini di sini saya tambahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau muatannya negatif, Pak? Kalau muatannya negatif, misalnya begini. Muatannya negatif, Pak. Posisinya ada di mana? Jadi di atas atau di bawah? Pak, di bawah. Ya wis. Muatannya apa negatif ya? Min Q. Gitu kan dia? Jadi kalau Anda perhatikan, Anda pilih mana? Oke, Pak, saya ambil di sini, Pak. Di X-nya. Boleh. Di X ya. Sehingga saya dapatkan dq-nya sama dengan lambda dx. Jadi kalau ini jaraknya di sini adalah sama dengan A tetap, maka saya dapatkan ini. Nah, ini muatannya negatif, berarti E-nya kemana? Menuju batang. Menuju batang ya. Gambarnya jelek ya.
Oke, gambarnya begini. Nah, ini adalah E, DE. Ya, karena di sini dx. Maka ini akan sama dengan DE apa? Saya punya ini. Saya juga punya yang ke atas. Nggak kelihatan ya. Nah, ini. Anda mau tetanya di mana? Tetanya dari sini. Ya wis. Nah, Pak, tetanya kalau nggak di situ bisa nggak? Ya nggak apa-apa. Tetapi jenengan harus konsisten. Karena di beberapa buku tetanya ada di situ. Sehingga Anda dapatkan ini adalah DE X dan ini adalah DE C. Kalau tetanya ada di sana, maka dx-nya adalah apa? dx-nya Sin. DE sin. DE Sin theta. sin theta. Ini adalah DE cos theta. Sama nanti caranya teman-teman. Loh, Pak, tetanya dari mana? Tetanya ini. Ini theta 1. Ini gini ya nanti kan ya. Ketemunya kan ya. Theta 2. Maka theta 1-nya adalah. Nah, ini theta 1. Caranya sama. Dengan melakukan integrasi, maka di sini saya akan dapatkan bahwa DE-nya sama dengan DE begini. Apa? Kan positif ya? Sin theta I plus cos theta J. Ini apa? K lambda dx per A ya. Ini jaraknya kan A kuadrat. Sin theta I plus cos theta J. Dengan cara yang seperti yang tadi. Sekarang begini Pak. Bagaimana kalau posisinya tidak demikian? Posisinya adalah kalau saya berdirikan. Anda ingin muatannya positif atau negatif? Ayo, salah satu ngomong positif atau negatif? Positif. 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 Kemudian titik P-nya di mana? Di kanan ya. Sini ya. Muatannya positif. Ada mau ini jaraknya tetap adalah A. Oke, dx-nya dari sini misalnya dx-nya. Karena dia positif, maka dia akan meninggalkan. Nah, DE ini adalah R. Ya, saya dapatkan ke sana. Nah, ini saya. Nah. Oke, Pak, kalau tetanya di tempat yang lain boleh nggak, Pak? Boleh. Pak, saya mau yang di sini, Pak. Gamma ya. Jangan dibuat teta, nanti teta rancu dengan yang di sana. Kalau di sini gamma, maka gamanya di mana lagi? Gamanya kan ini ya. Betul kan ya? Maka Betul. saya dapatkan DE X-nya sama dengan DE sin gamma. DE Sin gamma. sin gamma. Kemudian DEY-nya sama dengan DE DE cos gamma. cos gamma. Caranya sama. Nanti berarti DE-nya bagaimana, Pak? Ya sudah. DE-nya berarti sama dengan ketemunya adalah K lambda dx per A. Apa? X-nya kan ini. Sin gamma I plus cos gamma J. Nah, sekarang kalau bagaimana, Pak? Kalau seperti ini, Pak. Di titik ini. Sehingga kalau dia ada di sana bagaimana? Muatannya negatif, Pak.
negatif, ya wis. Berarti diarahnya akan ke sini ya? Iya, betul? Maka DE-nya sama dengan hanya punya dalam arah sumbu Sumbu X. saja. Berarti tetanya berapa? 0. 0. Ya, maka DE-nya nanti akan ketemu seperti apa. Begitu ya, teman-teman ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Kalau nanti begini, Pak. Kalau titiknya ada di sini, Pak. Dari muatan yang ini bagaimana? Ini muatannya negatif. Ini kan? Ini misalnya jaraknya adalah B. Ya sudah. Maka saya dapatkan ini nanti. DX-nya mana? DX-nya dari sini, Pak. Kan muatannya negatif, berarti arahnya ke sini. Ya. Ini misalnya titiknya adalah titik S. Boleh kan titik S? Boleh-boleh saja kan? Maka ini D, DE-nya. Maka dia punya ini dan maka DE di S sama dengan ketemunya nanti adalah K lambda per B. Ya, ini B kuadrat ya. Apa? Yang X-nya apa? Positif kan? Tetanya dari mana? Tetanya di sini, ya wis. Anda pakai apa? Theta gamma. Ya, gini ya. Si ya. Berarti apa? Kalau sinnya dari sini, DE sin. ya, sin. Oh, kebanyakan. Sampai kebanyakan ini. Kebanyakan S. Pilek nanti. Sin. Si. DE. I. Nah, sekarang Y-nya apa? Negatif kan? Min. Cos. Si. C. C. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang langkah pertama yang Anda harus perhatikan adalah yang pertama adalah jenis muatannya dulu. Ya. Kalau tidak pakai jenis muatan bagaimana, Pak? Kalau misalnya kita menggunakan vektor, ya bisa saja menggunakan vektor. Sama saja. Tetapi Anda harus dulu vektornya ini. Karena vektor ini nanti salah satunya ditentukan oleh jenis muatan. Jadi ini ya, inilah yang disebut sebagai R. Nah, vektor satuan arah. Ya. Ada pertanyaan sampai di situ, teman-teman? Ya, izin bertanya. Iya, monggo. Di contoh yang kedua itu saya bingung yang pas nyari kisah teta satunya, Pak. Itu Yang nanti jadinya 100. Yang merah, Pak. Yang merah. Yang ini. Yang di sini Ya, ya? itu, Pak. Kan teta Oke. satunya tuh tadi kan 180 kurangi sudutnya ya, Pak. Itu ini nanti ditarik garisnya tuh dari mananya, Pak? Buat Dari dapat sini, Mas. satunya. Teta satunya dari garis yang sejajar ini yang lurusnya ini ke sininya. Ini kan berarti kan ini R1. Maaf ini. Ini R1 berarti ini adalah R2. Ini titik 1, ini titik 2. Atau titik A boleh, ini titik B. Jadi kalau titik A dan titik B maka teta B dikurangi teta A. Ya, jadi kalau misalnya gambarnya begini saya coba saya paham pertanyaan jenengan. Begini kan ya? Ya. Maka nanti akan ketemu di sini sebenarnya. Ini begini. Kalau ada nilai titik A, ini titik B, maka ini adalah theta B dan theta A-nya adalah ini. Theta A.
Ya, ini adalah RB, ini RA, sementara ini adalah A. Kan begini. Oke? Pirsa? Iya, Pak. Paham nggih? Paham, Pak. Ya. Bismillah, paham. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Nggih. Monggo. Pripun? Ayo, Pak, monggo, mau nanya, apa Pak. tanya? Saya mau nanya, Pak. Nggih, monggo. Di contoh yang pertama tadi yang muatannya positif, itu sinusnya kok bisa min gimana deh, Pak? Oke, naik ke atas ya. Karena dia arahnya ke kiri. Ini kan, sumbu X-nya ini kan ya? Yang theta satunya yang ke kiri, Pak. Iya, ini. Berarti DE-nya ini, kan tetanya ada di sini. Maka DX-nya adalah DE sin theta, karena arahnya ke kiri menjadi minus I. Oke, Pirsa? Paham, Pak, paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Yang di sini apa? DE cos theta J. Ya. Oke. Paham? Pak, permisi. Berarti nanti misalkan ada proyeksinya itu ke arah bawah atau ke arah kiri bernilai minus ya, Pak? Iya. Kan sumbu X, sumbu Y. Ya, ya terserah, tapi jenengan harus konsisten saja. Ya, tetapi lazimnya bahwa kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Itu lazimnya seperti itu. Supaya nanti jenengan tidak bingung ketika loh, gambarnya kok seperti ini. Ya. Padahal di awal jenengan sudah mengatakan bahwa ke atas saya pengen berbeda dengan yang lainnya. Yang ke atas negatif lah. Ya, ke bawah positif. Tidak apa-apa. Yang jelas dengan konsis, maka ada gambar ini maksud saya. Jadi inilah referensi yang kita gunakan. Bahwa ke kanan adalah positif, ke atas adalah positif. Anda boleh menggunakan yang lainnya, boleh. Tetapi jenengan harus konsisten dengan jawaban yang jenengan pilih nanti. Jangan sampai di awal-awal jenengan mengatakan ke kanan positif, ke atas positif, tetapi di berikutnya berbeda. Loh Pak, kemarin nggak gitu ya Pak. Kemarin Bapak mengatakan bahwa begini Pak. Gini, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Loh sekarang kok ke kanannya X, ke atasnya Y Pak. Berarti nggak konsisten jenengan. Loh, boleh saja. Yang penting ada gambarnya ini. Ya. Kalau misalnya seperti ini saya menggunakan ini juga boleh. Kalau saya menggunakan yang ini nanti adalah yang ini adalah Y negatif. Ya, ini akan jadi Y negatif. Yang ke atas ini menjadi Z positif. Kan begitu. Jadi di situ tidak menjadi DE X dan DE Z. Kalau saya menggunakan X, Y, Z yang ini, maka dia akan menjadi apa? DE Z dan DE J. Ya, Pirsa ya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Monggo. Itu yang theta 1 sama dengan 180 beta. Itu gimana? Oh, ya. Oke, saya di bawahnya ya biar gampang. Oke. Saya punya ini kan seperti ini. Seperti yang di sini ya. Theta A sama dengan kan yang ini. Ya, kalau saya punya di sini misalnya sudutnya sudut apa jenengan pengennya? Begini. Anda ketahui itu kan? 180 atau 360 ya? Iya, Pak. Oh, Iya, 360. Mohon maaf. Berarti 360 saya. Mungkin itu masih jenengan yang bingung ya? Iya, Pak. Oh ya, oke. 360 ya. Mohon maaf sekali. Oke, sudah diingatkan. Ini harusnya 360.
Waduh, nggak bisa dihapus ini. Oke, 360 ini harusnya ya. Oke. Berarti ini adalah harusnya 360 ya. 360 min beta, maka ini adalah min sin plus ya. Plus ya, di kuadran 4 ya. Pak, itu bukannya harusnya Pak. Tribun? Gimana, Mbak? Cos 360 minus beta itu bukannya seharusnya cos beta ya, Pak? Oh iya, betul. Makasih, terima kasih. Wah, ini jadi cos beta. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih atas koreksinya. Banyak sekali koreksinya. Ya, terima kasih sekali atas koreksi-koreksinya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Pak, izin tanya. Mm-mm. Itu saya masih belum paham. Kenapa kok perlu theta 1, theta 2, Pak? Oh ya. Jadi untuk mempermudah saja, jadi kalau apakah jenengan akan menjumlahkan satu persatu? Tidak. Nah, ketika jenengan tidak perlu menjumlahkan satu persatu, maka bisa dilakukan pendekatan karena ini adalah DE. Ya, DE itu adalah kumpulan E di mana E itu bergerak dari titik 1 sampai titik 2. Nah, sekarang kalau muatannya hanya 2 sih nggak apa-apa. Muatannya kalau 10.000 misalnya, maka jenengan harus mengumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, dengan cara matematis kita bisa lakukan penyederhanaan. Alah Pak, ternyata cuma begitu penyederhanaannya. Ya enggak apa-apa. Terakhir aja pakai yang terakhirnya aja bagaimana Pak? Boleh. Tetapi jenengan harus ingat, tetanya itu yang mana teta 1 dan teta 2. Nanti kalau misalnya ini saya ubah gambarnya seperti yang berikutnya ini, ya. Seperti ini. Kalau jenengan tidak memahami hal yang saya sampaikan tadi, mana teta 1, mana teta 2, mana R1 dan R2, jenengan akan kewalahan kalau nanti ada soal yang seperti ini. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa ini loh teta 1 dan teta 2. Di beberapa buku dituliskan dengan cara yang lain, tidak apa-apa. Dengan cara yang lain. Misalnya demikian. Contoh yang seperti yang di kanan ini misalnya. Kalau saya punya kanan yang ini, kalau misalnya ini kan negatif. Bagaimana kalau muatannya ada di sini, Pak? Titiknya, Pak. Ya. Maka saya akan dapatkan ini. Yang jelas paling gampang kan ini. Ini kan konstan ini jaraknya ini. Nah, sekarang kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, kalau muatannya kira-kira ada di sini, maka kan saya dapatkan ini S1. Jadi kalau muatannya ada di sini yang sampai di sini, ada di sini. Ya, kemudian yang dari sini, dia ada di sini. Oh negatif ya, ke bawah berarti kan ya. Menuju ke dia. Ini menuju ke dia. Yang dari sini, akan begini, akan menuju ke sini. Sehingga kita tidak bisa melakukan penjumlahan secara langsung. Kita tidak bisa menggunakan secara diskrit meskipun bisa. Ya, karena jumlah muatannya banyak sekali. Kalau muatannya ada 1000 ya kita akan menjumlahkan diskrit 1000 kali. Loh Pak, sebenarnya kan bisa dicari. Boleh dicari, boleh. Ya, boleh dicari. Tetapi itu nanti akan menyulitkan kita. Nah, kita memanfaatkan prinsip matematis di mana penjumlahan itu bisa digantikan dengan menggunakan integrasi. Dengan statistik ya. Jadi kalau sistemnya diskrit itu menjadi sigma, tetapi kalau dia kontinu maka dia menjadi integral. Ya, sehingga supaya kita tidak menjumlahkan semuanya, maka saya bisa katakan bahwa E-nya nanti adalah sebenarnya integrasi dari DE ya, kalau ini titik A, ini titik B dari A sampai B. Kan begini sebenarnya. Ya, kalau kita integralkan kan seperti itu. Ya. Sehingga nah sekarang kita lihat DE-nya dari A ke B itu bagaimana? Ya, kalau muatannya hanya 1 atau 2 atau 3 atau 4 tidak apa-apa. Kalau muatannya ribuan bagaimana? Maka saya harus mencari. Maka DE-nya bagaimana? Ya DE-nya saya buat seperti ini. Kalau misalnya DX-nya saya taruh di sini, ini adalah DX-nya, maka ini adalah X. Ya. Kemudian ini adalah R-nya.
Sehingga saya bisa mengatakan, oh tetanya bisa di sini. Anda bisa mengatakan, Pak, saya tidak suka kalau tetanya ada di situ. Bagaimana kalau saya menggunakan psi yang di sini, Pak? Boleh. Boleh saja. Ya, boleh saja. Yang penting jenengan nanti tidak bingung ya di dalam melakukan penyelesaian integralnya atau integrasinya. Nggih? Begitu ya? Iya, Pak. Paham? Iya. Ya. Jadi Pak sebenarnya saya bisa menggunakan rumus yang terakhir sebenarnya. Saya bisa menggunakan rumus yang ini saja. Anda menggunakan rumus yang terakhir ini boleh. Kalau kasusnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kalau kasusnya adalah muatannya negatif bagaimana? Pak tinggal dinegatifkan saja. Ya enggak apa-apa. Asal jenengan pirsa, asal jenengan tahu konsepnya seperti apa. Ya. Bagaimana kalau nanti dia ada di samping seperti ini? Kalau di bawah bagaimana? Kalau dia di samping benar-benar di sampingnya seperti apa? Nah, ini yang kita tekankan. Jadi kita tidak menghafal ya. Kita tidak kita tidak menyuruh Anda menghafal rumusnya, tidak, tetapi konsepnya aja. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya bahwa di titik itu nanti kontribusinya adalah muatan sepanjang itu. Nah, sepanjang itunya itu bisa didekati dengan menggunakan integrasi. Sebenarnya seperti itu. Nanti kita akan coba lihat kalau dia di luasan. Oke ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kalau dia berupa luasan bagaimana? Sebenarnya sama dengan yang tadi. Kalau dia berupa luasan, sebenarnya luasan itu kalau saya punya luasan, kalau ada luasan begini, maka sebenarnya kalau Anda mencari bahwa DA-nya atau A-nya, luasnya, itu sama dengan kalau saya punya panjang, ini lebar, kan jangan pakai panjang kali lebar. Kan begitu ya? Nah, sekarang kalau misalnya secara matematis, saya bisa mencari DA-nya, DA-nya bagaimana? Nah, DA itu ada dua kemungkinan. Saya bisa P dl. Atau saya bisa pakai apa? L dp. Nah, sekarang kita ambil kasus. Kalau yang DA-nya adalah sama dengan PDL, maka sebenarnya adalah bahwa panjang luasan ini adalah kumpulan dari garis P ini, sepanjang P, ini yang berjajar secara apa? Rapi, berhimpit dari L sama dengan 0 sampai L sama dengan L. Mirip seperti halnya kalau jenengan punya apa ya? Kalau yang dijajar itu tiang apa ya misalnya? Pagar ya. Pagar yang ada besi-besi yang dijajar itu ya. Ya. Jadi kalau kita punya pagar yang jadi sama-sama misalnya begini. Saya punya dua buah ini. Ini kan panjangnya L. Ya. Kemudian saya geser sini tambahkan satu, kemudian tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sebenarnya luasan itu adalah panjang dari satu ini, satu pensil ini, tetapi pensil ini apa? Dijajar sepanjang L. Ya, sepanjang L. Jadi dia akan menjadi luasan. Sehingga apa? PDL. Atau kalau dia nanti LDP, kalau LDP berarti akan seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah P, ini L. Maka L-nya ini yang bergerak. Nah. Jadi P sama dengan 0 sampai P sama dengan P. Itu luasannya. Sehingga sebenarnya kita bisa cari ya bahwa nanti adalah ada sesuatu yang nanti akan mewakili yang disebut sebagai ini. Muatan persatuan luas. Tau sama dengan dhi per ds. Kok ds, Mak? Ya, surface. Boleh nggak saya pakai dA? Boleh. Ya, kita menggunakan dA boleh. Asal apa? Asal kita tidak sampai berikutnya jenengan jangan sampai jenengan bingung bahwa itu notasi yang jenengan buat sendiri. Ada pertanyaan sampai di situ? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Permisi, Pak. Ya, monggo. Pertama bertanya yang tadi, Pak. Yang ini. Yang tadi yang itu, Pak. Ya, yang itu kok kadang A-nya bisa kuadrat, bisa enggak, itu gimana ya, Pak?
Yang mana? Yang kuadrat, yang enggak? Yang kuadrat yang kiri, yang enggak yang kanan itu, Kak. Oke, sebentar, saya lihat. Mungkin saya keliru. Oh, Ya. ini. Oh iya, betul. Ini kuadrat. Mohon maaf, terima kasih. Oh iya, Pak. Kasih ya, Pak. Iya, terima kasih. Saya sudah diingat. Mohon untuk diingatkan ya. Kalau ada yang keliru ya, teman-teman ya. Ada lagi? Sebelum lihat, lanjut. Lanjut ya, lanjut dulu ya. Nah, sehingga akan seperti ini. Sama sebenarnya nanti teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari seperti ini, maka DE-nya pun juga sama. Maka DE-nya di titik, misalnya jangan mau titiknya di mana? Titiknya di titik ini misalnya, sama nanti. Kontribusi dari itu. Ya. Sehingga nanti DE-nya akan sama dengan apa? K, tetap DQ, tetap ini adalah tetap R kuadrat, ini ada R-nya begini. Maka ini akan sama dengan K tetap, tetapi karena muatannya adalah muatan persatuan luas, maka menjadi tau dA per R kuadrat R begini. Nah, sehingga sekarang yang menjadi pertanyaan atau menjadi perlu dibahas nanti berikutnya adalah tinggal ini. Apa hubungannya dA dengan R? Nah, apakah hubungannya baik-baik saja? Ya, nanti kita coba lihat bersama-sama. Begitu ya. Oke. Next dulu ya. Oke, next dulu ya. Nah, ini sehingga kan seperti ini, sama seperti yang saya katakan tadi. Jadi kumpulan dari ini, DA yang kecil ini loh. Kemudian nanti di sini ada DA lagi nanti di sini. Ini ada DA lagi, ada DA lagi, ada DA lagi yang nanti akan memberikan kontribusi satu persatu. Ya, akan memberikan kontribusi satu persatu sehingga apa? Jumlahnya banyak sekali, maka kalau kita melakukan perhitungan secara diskrit, kita akan kesulitan. Sehingga digunakan perhitungan secara kontinu. Ya, begitu ya. Bagaimana? Nanti kita coba lihat pelan-pelan. Ini sama. Ini hanya posisi saja. Nah, ini juga sama nanti. Kita bisa menggunakan untuk volume juga bisa. Ya, volume juga bisa. Jadi kalau kita lihat volume, ini volume kan? Ini menjadi rho dV karena rho posisi nanti rho-nya. Jadi kalau kita lihat bersama, kalau jenengan punya paling gampang, kalau saya punya kubus begini, nah, bahwa volume kubus itu sebenarnya kan luasan ini kan dA, boleh ya, atau A sebenarnya, bukan dA ya. A ini yang ditumpuk sampai ke dt. Mirip seperti jenengan kalau punya tumpukan kertas. Jadi ketika kertas itu ada tumpuk 1, 2, 3, 4 sampai ketinggian tertentu, bahwa sebenarnya adalah volume dari kubus. Tumpukan kertas itu sebenarnya apa? Luasan kertas 1, Anda tambah lagi 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1. Sehingga ketinggiannya dari 0 sampai ketinggian yang Anda inginkan. Kan begitu sebenarnya. Itu volume. Ya, luasan yang ditumpuk dari ini adalah kalau ini T, maka T sama dengan 0 sampai T sama dengan T. Nah, sekarang pernyataannya adalah bahwa masing-masing luasan itu nanti akan memberikan atau kontribusi berupa apa? Medan listrik. Luasan 1 ada medan 1, luasan 2, 2, luasan 3, 3, sampai ketinggian tertentu. Ya, nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Sehingga saya punya nanti bahwa saya punya bahwa dq-nya sama dengan apa? Rho dV. Di mana apa? Rho kalau seperti ini maka dV-nya apa? A dt kan? Ya, dt. Dt-nya yang berubah. A-nya kan tetap kertas, lembaran kertas tadi yang ditumpuk-tumpuk tadi. Ya, betul begitu kan ya? Sama seperti halnya kalau saya punya buku ini. Kalau Anda punya buku ini, saya punya ketebalan buku ini kan. Nah, ketebalan buku kan susunnya dari mana? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, sampai N lembar. Sehingga dia membentuk sebuah
volume. Kalau hanya 1 lembar, maka dia bukan volume, tetapi dia berupa luasan. Karena ketebalannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan luasannya. Maka dianggap sebagai 2 dimensi saja. Oke, ada pertanyaan? Next dulu ya. Oke. Nah, ini summary-nya seperti yang saya katakan tadi akan seperti ini kalau ini panjang. Jadi kalau ini panjang, ini adalah luas, ini adalah volume. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini sama seperti yang tadi. Nah, ini contohnya kita bisa lihat di titik itu bagaimana. Nah, titik ini bagaimana kita bisa lihat. Karena ini muatannya positif, maka dia akan ke kiri. Ketika ke kiri, jadi hanya bisa katakan bahwa ini sumbu X, sumbu Y, maka DE-nya sama dengan apa? DE apa? Anda bisa pakai sinus. Pak, sinusnya nggak ada, Pak, karena sudah mendatar. Ya sudah, DE dikalikan dengan minus I. Kan begitu saja. Atau oh nggak gitu loh Pak, caranya begini. Ya wis, caranya mau bagaimana? Kita coba lihat. Ya, kalau kita lihat bersama, maka di sini akan seperti ini. Maka DE sama dengan DE apa? Sin 180. Sin 180. 180 I minus I ya. Plus cos 180 atau begini. Atau yang ini sama dengan 0 kan? Jadi kalau seperti ini, maka ini kan sama dengan 0 ini, nggak ada ini. Ininya berapa? Begini kan ya? Atau kebalik? Nah, misalnya ini ya betul yang ini, benar. Tapi ini tanpa ada ini, ya sudah, ketemu seperti ini. Ini bukan. Jadi ini sebenarnya bukan 180 tetapi 0 ya. 0. Iya, dan seterusnya. Jadi hanya ada satu ini saja. Ya sudah, nanti kita tinggal masukkan di situ. Ya. Oke. Ini persamaannya bla bla dan sebagainya. Ya. Dia menggunakan seperti ini, boleh dengan cara yang lain. Batang di sana akan seperti ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Ini kan sudah saya sampaikan ke jenengan kan? PPT ini sudah ada ya. Cuman beberapa memang saya belum tambahkan. Ini PPT standar yang diberikan oleh ITS. Kemudian saya coba harus menambahkan. Supaya apa? Supaya jenengan paham. Oke, pirsa ya. Nah, ini seperti ini. Maka jenengan harus tahu nanti di titik ini bagaimana. Di titik ini bagaimana. Di titik ini bagaimana. Kalau muatannya ini kan kebetulan positif bagaimana. Kalau muatannya negatif seperti apa. Ya, jenengan harus pirsa di situ ya. Bukan dihafalkan, tetapi bagaimana mencarinya. Ya, kalau dihafalkan, maka ketika soal itu coba diubah, maka jenengan tidak akan bisa untuk mengerjakan. Nah, sekarang ini juga demikian. Bagaimana kalau muatannya berupa lingkaran, Pak, berupa cincin? Apakah ada? Ada. Ya. Nah, kalau cincin seperti ini, teman-teman. Jadi ini DS-nya adalah ini DS-nya. Panjang ya. Ada di sini. Ini R-nya tetap R-nya. Ya. DG-nya adalah lambda DS. Ya. Lambda DS. Ya, lambda DS. Kalau Anda perhatikan, DS-nya ini adalah akan begini. Jadi kalau kita punya cincin untuk mencari panjang atau namanya panjang dari cincin itu ada dua cara. Jadi DS itu bisa menggunakan seperti ini. Maka d-θ-nya yang berubah. Ya, R-nya tetap, d-θ-nya berubah. Maka
Kalau nolnya ada di sini, kemudian ada di sini, kemudian di sini, maka akan sebanding dengan ini. Dia akan di sini. Dan seterusnya dan terusnya. Maka ds-nya akan sebanding dengan bahwa ds sama dengan r d theta. Ya, r d theta. Semakin sudutnya semakin besar, maka ds-nya akan semakin panjang. Ya, sehingga dx-nya akan sama dengan ini. Oke, paham ya? Nah, sehingga nanti kita bisa lihat seperti ini. Jadi dE sama dengan K lambda dx per itu. Ya. Caranya bagaimana? Ya sudah saya gambar lagi misalnya begini. Nah. Begini kan ya? dx. Ini adalah R. Kemudian nanti akan ada tetanya di sini. Di sini sampai di sini misalnya. Ini theta. Ya, sehingga Anda dapatkan, kita dapatkan muatannya apa? Muatannya kalau muatannya positif atau negatif. Jangan persani. Pak, saya muatannya positif, Pak. Boleh enggak? Boleh. Pak, saya muatannya negatif, boleh enggak? Boleh. Jadi kalau muatannya positif dari sini, maka akan dapatnya ke sana. Kalau Anda tetap menggunakan ini sebagai sumbu X, kemudian yang ke atas ya, sumbu Y, boleh. Maka Anda akan dapatkan duanya ini. Maka adalah minus ini kan, kalau di sini. Nah, ini kan gini kan ya. Nah, ini harusnya di sini. Ya. Maka ini adalah DE ya, yang ini adalah DE Y dan ini adalah DE X. Oke, Pirsa, tahu, paham? Ya, sehingga saya dapatkan ini. Jadi ini adalah dari sini arahnya. Jadi ini R topinya adalah ini. dx-nya adalah R d theta. Sehingga kalau ini saya integralkan, saya dapatkan ini. Nah, sehingga kalau misalnya lah cincinnya penuh, kalau cincinnya dia penuh begini, ya, maka kalau cincinnya penuh, ini theta A, itu akan sama dengan theta B. Penuh ya, sehingga dia akan saling menghilangkan. Tapi kalau cincinnya tidak penuh, misalnya cincinnya tidak penuh begini, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, saya akan dapatkan begini. Maka nanti yang nantinya akan memberikan berkontribusi pada E itu adalah ini. Karena yang ini akan saling meniadakan dengan yang ini. Ini akan meniadakan. Sehingga E-nya hanya kontribusinya dari ini. Nah. Ya, jenengan bisa cek nanti contoh soal di buku ada. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Oke, ada pertanyaan? Pak, kalau itu theta B-nya yang mana ya, Pak? Dari mana ke mana, Pak? Dari theta B. Kalau yang mana? Yang ini? Yang itu sekarang ini, ya. Yang ini berarti theta A-nya dari sini. Ya. Theta B-nya adalah ini. Jadi kalau Anda mulai dari sini, theta A-nya kan 0. Theta B-nya adalah ya segini aja. Bukan, Pak. Yang atas, Pak. Yang atas? Nah, itu. Ya, ini kan hanya potongan saja, Mas. Jadi kalau nanti sebenarnya kan gambarnya bulat. Nah, ini kan bulatnya kan. Kalau sepanjang dari A ke B-nya sampai di sini, ya sudah sampai di sini. Nolnya dari mana? Nolnya Anda bisa pakai dari sini. Dari sumbu ini, boleh.
Atau Anda dari sini aja kan boleh. Kalau dari sini nolnya dari sini kan boleh. Berarti theta A-nya sama dengan 0, theta B-nya hanya sama dengan ini kan? Kan sama saja. Ya. Perso? Sehingga kalau nanti dia lingkaran penuh, theta A-nya kan ada di sini. 0 kan ya? Theta B-nya berapa? Kalau lingkaran penuh, maka theta A saya katakan sama dengan 0 dan theta B sama dengan 360 kan ya? Betul, begitu. Atau kalau menggunakan sistem yang seperti ini, maka theta A-nya kan ini. Maka theta B-nya kalau lingkarannya penuh, dia akan sampai di sini juga. Ini sampai di sini kan? Berarti berapa? 360 ditambah theta A. Oke? Ada pertanyaan? Ya, nanti kalau seperti ini bisa boleh. Nah, sekarang bagaimana kalau dia tidak di pusat? Ini di pusat ya, ini di pusat. Ya, ini di pusat cincin. Ya, di pusatnya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka di titik ini. Ya, di pusatnya. Maka yang dari sini dia akan ke sana. Ini kan ya. Jadi kalau dia di pusatnya, kemudian yang dari sini dia akan ke sana. Ini besarnya sama dengan yang di sini, sehingga ini akan saling meniadakan. Sehingga kalau dia hanya seperti ini saja, kalau misalnya sama seperti yang saya katakan tadi hanya segini misalnya, nah misalnya begini, nah maka yang dari sini akan meniadakan yang dari sini, yang dari sini akan dari sini dan seterusnya. Dia akan begini. Nah sementara yang dari sini tidak ada, dia ada ke sana. Yang dari sini dia ada ke sana. Dan seterusnya. Jadi komponennya itu yang nanti akan menghasilkan medan listrik itu hanya yang dari sini. Ya, seperti itu maksudnya. Sehingga nanti bisa menggunakan cara yang seperti ini. Nah, sekarang itu kalau di pusat. Sekarang bagaimana kalau dia tidak di pusat? Di garis pusat. Ya, contohnya begini. Jadi kalau misalnya kita gambar dengan ilustrasi yang lain, gambarnya misalnya seperti ini. Maka dia ada di sini. Akan seperti ini ya. Maka dia akan dapatkan di sini. Ya. Kemudian yang dari sini juga dapat sama sebenarnya. Nah, dia akan tetap berseberangan, tetapi berseberangannya saling meniadakannya hanya pada satu dimensi saja atau satu arah saja. Jadi misalnya yang di atas di sini dengan yang di bawah di sini, maka dari sini juga akan sama. Nah, akan seperti ini. Sehingga kalau masing-masing ini dengan proyeksikan, maka hanya punya proyeksi yang ke sini, dan ada proyeksi yang ke sini. Nah, inilah yang saling meniadakan. Sehingga yang ada kemana? Yang ada hanya ini. Jadi kalau ini saya katakan adalah titik A, ini titik B, maka ini saya punya DE A, ya, ini DE B, ya, DEA dan DEB. Jadi yang ada hanya dalam arah sumbu Y. Jadi kalau seperti ini, ya, misalnya ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z misalnya. Whatever, apapun itu, ya, apapun itu, maka nantinya akan menghasilkan kondisi yang seperti itu. Jadi yang dalam arah sumbu X
dan sumbu Z itu akan saling meniadakan. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau yang dari sini, dia akan dapatkan di sini. Yang dari sini pun juga sama. Maka masing-masing yang berseberangan itu akan saling meniadakan. Tetapi meniadakan kemana? Ke proyeksi dalam arah sumbu tersebut. Tapi dalam arah sumbu Y itu akan tetap ada. Seperti yang ada di sini. Ini ke sini dan ini. Yang ini dengan yang ini. Jadi yang ada itu nanti yang dalam arah mendatarnya begini sama dengan 0. Yang ada kemana? Yang tinggal yang arahnya ke atas saja. Jadi nanti seperti ini. Sehingga sebenarnya kita juga bisa melakukan penjumlahan secara diskrit. Cuman ya itu tadi, karena kalau misalnya muatannya banyak sekali, maka tidak bisa kita jumlahkan satu persatu. Sehingga kita harus menggunakan metode apa? Metode apa? Integrasi. Seperti ini sehingga saya dapatkan demikian. Ya. Jadi yang ada kalau misalnya saya ambil titik yang berseberangan begini, ini dengan ini. Begini, titiknya yang berseberangan ya, tepat berseberangan, maka akan dapatkan begini. Nah. Oke, sehingga ini akan ada yang ke sana, dan ini ada yang ke sana. Dan ini jumlahnya panjangnya sama. Sehingga yang ada tinggal apa? Tinggal dalam arah sumbu X-nya saja. R-nya sama, bagaimana R-nya? Ini R, ini A, ini B. Maka R-nya ini akan selalu sama, karena dia berubah lingkaran, sehingga R-nya menjadi konstan. Jadi betanya ada di sini. Nah. Ya, sehingga nilainya hanya ini, dalam arah J saja. Kalau muatannya positif, kalau muatannya negatif bagaimana? Gini. Kalau muatan negatif ya sudah, berarti dari sini arahnya ke sana. Yang ke sini tetap saling meniadakan. Nah. Ya, ini muatannya min Q. Ini adalah plus Q. Ya, begitu. Betul ya? Sudutnya di situ atau sudutnya yang lain? Oke, betul. Ya, sudutnya tetap ini. Nah, begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Bingung, Pak? Ya wes, nanti mudah-mudahan. Nah, sekarang luasan. Wah, ini. Luasan ini. Ya. Luasan, bagaimana kalau luasan? Sebenarnya sama saja. Luasan itu hanya luasan di sini diambil contohkan luasan lingkaran. Ya, luasan lingkaran. Jadi kalau Anda perhatikan ini DA sama. Tau DA. Jadi DQ-nya sama dengan tau DA. Kalau Anda perhatikan, ya untuk mendapatkan luasan lingkaran itu ada dua cara. Ya. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan apa? Ini. Bahwa luas DA itu sebenarnya adalah keliling lingkaran yang bergerak dari dari R sama dengan 0 sampai R. Jadi kalau Anda perhatikan seperti ini kan begini. Yang berhimpit kayak obat nyamuk. Ya. Kalau dengan di rumah punya obat nyamuk atau keset. Ya, keset itu kan kadang-kadang ada yang bentuknya seperti itu. Jadi kalau dari lingkaran kecil kemudian berhimpit, berikutnya lingkaran lebih besar dan sebagainya, maka akan bentuk lingkaran yang cukup besar. Sehingga kalau dari sini maka DA-nya itu sama dengan 2πr kali dr. Ini adalah kelilingnya. Keliling mana? Lingkaran yang kecil tadi. Ya. Bisa dipahami? Zaki? Sudah bingung, Ki? Ya, atau dengan menggunakan cara yang lain. Cara lain boleh dengan cara yang tadi. Menggunakan d theta, r d theta. Boleh. Cuman kalau dalam mencari luasan menggunakan r d theta sedikit lebih susah. Itu menggunakan juring ya. Juring yang kemudian dikalikan dengan d theta.
Jadi kalau misalnya yang kedua adalah kayak pizza. Kalau pizza itu kan kalau yang terbiasa makan pizza yang muda-muda itu, ini kan menjadi seperti ini. Nah, untuk mendapatkan suatu luasan lingkaran kan kumpulan dari potongan-potongan pizza ini. Ini apa? Juring ya. Juring 1 tambah juring 2 tambah juring 3, juring 4, juring 5 dan sebagainya. Ini adalah menggunakan R D theta. Kalau yang ini nanti adalah R dr. Ini R d theta. Sebanding dengan R d theta. Sebagai pengetahuan saja. Jadi jenengan nanti bisa perhatikan di situ. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, maka DQ-nya sama. Jadi muatannya yang akan sama seperti ini. DQ, kenapa cos? Ini hanya saja sama. Ini yang dari sini dengan yang dari sini nanti akan saling meniadakan. Nah, ini ke sini. Nah, sehingga yang ada hanya tinggal yang dalam arah sumbu Y saja, sehingga menjadi tinggal cos beta J. Nah, kalau Anda perhatikan R-nya tetap. Misalnya begitu, dan sebagainya, kan menjadi seperti ini. Atau, sekarang kita bisa lihat, karena dia berupa luasan, ternyata R-nya tidak tetap. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan di sini, saya ambil begini, ini begini. Nah, luasan nanti kira-kira sama di sini. Kita ambil secara potongan melintang dari samping. Jadi misalnya ini adalah kalau saya gambarkan di sini, mohon maaf kalau ada yang dari teknik, maka akan seperti ini. Gini boleh ya? Wah, gambarnya nggak pas, Pak. Nah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, gambarnya akan seperti ini. Sehingga yang akan kita cari itu yang ada di sini saja. Sehingga, oh nanti akan seperti ini. Yang dari sini, saya ambil dengan daerah yang sebelah dari sini. Maka dari sini akan menunjukkan seperti ini. Ya. Kalau dia ada di sini, maka apa yang terjadi? Ini akan berubah. Yang tidak berubah hanya ini saja. Yang tidak berubah ini saja. Ini gambarnya apa di sini? B. Ini B-nya. B-nya tidak akan berubah. Tetapi kalau Anda dapatkan ini adalah R1, ini R2. R1 dan R2 akan berdampak pada ini adalah beta 1, ini adalah beta 2. Ya, konsekuensinya sama seperti yang tadi, sehingga kita dapatkan ini bahwa DE-nya sama dengan K, ini tetap K, ini adalah tau DA per S kuadrat karena ini jaraknya adalah S, ya, cos beta J, karena yang dalam arah ini saling meniadakan. Kebetulan ini adalah J-nya ke sana. Oke, paham? Sehingga kalau saya dapatkan ini dari mana, Pak? Ya wis, baleni. Tahu DA-nya adalah 2 pi R dr per S kuadrat cos beta dalam arah J. Sehingga dengan melakukan pemisalan yang di sini, kita masukkan ke sini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Pak, itu kan muatannya positif. Kalau muatannya negatif bagaimana? Sama saja. Kebetulan ini muatannya positif. Kalau muatan negatif berarti, kalau muatan negatif saya taruh di bawah di sini ya. Ini misalnya muatannya negatif, maka dia akan seperti ini. Kalau luasannya sampai dari sini ya. Jadi saya anggap 1 di sini. Nah, maka E-nya akan ke sana. Ya sudah, ini E-nya. Maka dia punya komponen dalam arah yang ke sini. Ya, kemudian dari seberangnya dari sini, maka E-nya akan ke sini. Nah, tetap sama ini. Saling meniadakan. Ini adalah plus
Q. Ini adalah minus Q. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jadi nanti kalau jenengan membaca, ini maksudnya apa? Membaca dari slide yang saya berikan, oh maksudnya seperti ini. Saya mencoba untuk melakukan modifikasi penjelasan terkait dengan PPT standar yang diberikan. Arahnya ke sana, saya harus menambahkan itu. Oke, ada pertanyaan? Kesia, Zaki? Belum? Atau bingung? Saya tuh bingung Pak mau tanya yang mana gitu kan ya. Silahkan kalau mau tanya. Pak, saya sambil minum, minum dulu sebentar ya. Iya Pak. Tolong pahami dulu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Mumpung masih. Saya mau tanya, Pak. Ya, saya Pak Aisyah. Iya Pak. Itu saya tadi itu kebingungannya tuh nyari sudutnya itu Pak. Mana sudut yang ya. Harus sudut yang mana? Beta? Iya, yang beta itu. Oke, baik. Sebentar ya. Tak minum sebentar ya. Oke, baik. Saya gambar lagi ya di sini ya, teman-teman. Oke, saya tambahkan gambar di sini. Oke. Jangan bingung mencari betanya, sudutnya. Jadi kalau misalnya saya ambil yang berseberangan tadi, ini ya, saya berseberangan. Nah, oke. Jadi ini saya potong dari seberangannya tadi. Jadi kalau misalnya digambarkan, gambarnya akan seperti ini. Kan begini ya, gambarnya ya. Oke, begini kan gambarnya ya. 3 dimensinya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya ambil yang dari atas di sini, dengan yang di bawah, kan berseberangan ini. Baik yang nanti berupa cincin, maupun yang berupa luasan. Kalau luasan berarti tetanya ada 2. Teta dalam dan teta luar. Tetapi kalau hanya berupa cincin, maka hanya 1 teta. Jadi sebenarnya begini, ini matanya kan ada di sini, maka saya dapatkan ini. Ini kan menjadi R-nya. Kalau misalnya kita menggunakan dia sebagai muatan yang diskrit, saya katakan di sini adalah Q1, maka di sini jenengan pengennya muatannya positif atau negatif? Positif aja itu. Positif. Berarti kalau dari sini arahnya kan ke sana. Oke, betul kan begitu kan ya? Jadi ini menjadi E1. Sama dengan apa? Q1 per R1 kuadrat. Ini R1. Begini kan ya? Jadi apapun seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya dia berupa luasan, kalau luasan berarti kan ada batas dalam dan batas luar. Batas dalamnya misalnya ada di sini. Saya ambil di sini. Nanti kan ada di sini. Jadi kan gambarnya akan seperti ini. Nah, kan begini kan ya? Kelihatan kan dari sana, teman-teman? Maka kalau yang dari sini, maka akan seperti ini. Kemudian gambar garisnya. Saya katakan Anda pengen Q berapa? Q3. Karena Q2-nya punya yang di atas. Ini menjadi Q4. Kan begini kan ya? Maka ini sebenarnya menjadi E2. Kalau dia berupa diskrit. Kalau diskrit berarti dia bisa dipisah-pisahkan. Satu begitu. Maka ini akan sama dengan, ini berarti R2. Kalau misalnya kita mengacunya dari sini,
Maka ini kan sebenarnya kan ini hanya sebagai ini beta 1. Beta itu adalah sebenarnya sudut yang nantinya akan menjadi kita referensinya kemana? Referensinya kemana? Jadi kalau kebetulan seperti ini ada 1 dan 2, paling gampang kan di sini kan? Maka saya anggap bahwa ini semuanya harus dari sini. Maka ini juga beta 2. Boleh nggak saya mengacu ke tempat yang lain? Boleh. Pak, saya nggak senang pakai yang itu. Saya senangnya pakai yang ini, Pak. Ini adalah 1. Boleh. Maka ini menjadi 2. Boleh. Asal semuanya mereverse pada satu referensi yang sama. Ya. Boleh kan seperti itu? Asal konsisten saja. Ya, asal jangan konsisten. Reverse-nya sama. Jangan sampai yang ini dengan misalnya yang Q1 terhadap sumbu ini sumbu Y. Ini kan sama-sama sumbu Y. Kemudian ini sumbu Z. Kemudian loh, beta 2 ke sumbu Z ya jangan. Kalau ke sumbu Y, semua ke sumbu Y. Kalau ke sumbu Z, semua ke sumbu Z. Oke, Pirsa? Bisa paham? Iya, Pak. Nah, sehingga nanti kalau dari sini, yang dari sini juga sama. Nah, kan seperti ini. Yang dari sini juga sama. Nah, kan akan seperti ini. Yang dari sini, maka yang ke arah sini kan punya komponen ke sini. Ini yang dari sini. Ini dari sini. Dan semuanya yang dalam arah sumbu Z saling meniadakan. Yang ada hanya dalam arah sumbu Y saja. Begitu ya. Mas Zaki dan teman-teman yang lainnya. Kopi dulu ya. Ayo, lagi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Loh, muatannya negatif, sama saja. Positif sama saja. Yang penting jenengan paham dulu, oh konsepnya seperti itu. Mau dibuat positif, mau dibuat negatif, di titik manapun kalau jenengan pirsa konsepnya seperti itu, insya Allah jenengan akan bisa mengerjakan. Tapi kalau jenengan menghafalkan, oh ini rumusnya begini, ya keliru kalau yang Anda hafalkan rumusnya. Yang jenengan harus hafalkan adalah konsepnya. Muatan positif di titik ini maka ada jarak, ada referensi dan sebagainya. Itu yang harus diingat. Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti coba jenengan di sini banyak kok soal-soal sepertinya kalau tidak salah. Ya, sebelum kita masuk pada di buku, yang sudah punya buku, ya, yang tidak punya buku, misalnya contoh soal banyak sekali contoh soal, misalnya soal halaman 27, soal nomor 23, kemudian soal nomor 26, soal nomor 34, banyak sekali yang bisa dieksplor lebih jauh. Ya, saya berharap jenengan sudah punya bukunya semua, buku yang seperti ini, sudah punya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mungkin tugas yang pertama, jenengan coba kerjakan soal untuk dikumpulkan hari Rabu ya. Nanti saya kasih linknya untuk mengumpulkannya. Halaman nomor 23 dan 26. 23 dan 26. Halaman 27, Pak ya? Iya. Nggih, 27 nomor 23 dan 26. Ini contoh soalnya ada di sini. Nah, sehingga nanti terakhir nanti kita akan masuk pada hukum Gauss.
Sebenarnya sama sini dengan yang tadi. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini secepatnya nanti kalau sudah akan saya akan saya download linknya sehingga nanti tidak terlewat seperti yang kemarin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, absensinya sudah ya, teman-teman? Ya, Sudah, Pak. Ampun, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kali ini saya cukupkan. Ya, terima kasih atas tadi diskusinya, masukannya luar biasa, teman-teman. Untung saya tadi diingatkan sama teman-teman. Kalau tidak, nanti saya akan memberikan dosa turunan pada jenengan semua nanti. Ya, jadi saya berharap kalau ada yang keliru, mohon untuk segera Pak itu keliru. Ya, jadi intinya kita di sini adalah diskusi ya, saya bukan kok mengajari jenengan, tetapi kita berdiskusi yang materinya seperti ini supaya kita memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan dengan sebelum kita bisa bersua di sini ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Ya, mohon nanti diingatkan kalau saya belum Pak videonya mohon untuk dikirim. Lebih baik videonya daripada materi yang PPT-nya Pak, karena di video itu lebih lengkap dibandingkan dengan yang di PPT. Begitu ya. Baik, saya akhiri teman-teman. Terima kasih atas diskusinya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangannya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Tersuat, Pak. Si, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. saya N ya. Oke, Pak. Oke.